Sesampainya di Jakarta, karena saya nggak pernah makan di KFC ya Pak, akhirnya diajak sama Kang Wawan, ayo kita makan di KFC di bandara gitu. Ya saya dengan nggak tahu apa-apa gitu, cuci tangan aja masih kaku gitu, mana tempatnya gitu ya. Baru kenal ya, tiba-tiba langsung ajak. Malam itu juga saya sampein ke ibu gitu, Bu gimana? Saya ini diajak ke Jakarta. Wah masa, kata ibu. Iya saya diajak ke Jakarta. Saya nggak memikirkan untuk curiga yang lain-lain gitu. Nggak takut dijual gitu ya di Jakarta ya. Bahwa ternyata kalau ibu sama bapak udah mikir ke sana Pak. Gitu ya. Iya. Karena dari pertanyaan-pertanyaan yang bapak tanyakan itu sudah curiga gitu. Aduh kok kamu baru kenal udah mau gitu. Selalu semangat, pantang menyerah. Juara ada untuk Anda, tersebar di seluruh dunia. Juara, 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 luar biasa. Santapan para juara digeprek dengan cinta, lezat kuliner Anda bangsa, hanya ayam geprek juara. Satu kota satu juara, hey hey, hanya ayam geprek juara. Enaknya kebangetan, bikin kita ketagihan. Selalu semangat, pantang menyerah. Juara ada untuk Anda, tersebar di seluruh dunia. Ya, ayam geprek juara pastinya. Satu kota satu juara, hey hey, hanya ayam geprek juara. Enaknya kebangetan, bikin kita ketagihan. Juara, 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 luar biasa. Salam juara, bersama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Sobat Juara, hari ini kita akan berbincang juara dengan salah satu anak muda yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, Flores, yang 3 bulan yang lalu ikut saya dari Flores menuju ke Jakarta untuk kita didik menjadi seorang pengusaha. Dan dia sekarang sudah hampir 3 bulan bersama kita dalam bimbingan juara bagaimana dia akan menjadi seorang pengusaha. Nah, nanti kita akan berbincang juara dengan dia. Siapa dia? Ayo kita temuin. Nah, ini kayaknya sudah sampai nih ke tempatnya si anak muda ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Aldin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Panglima Juara. Nah, Sobat Juara, ini kayaknya kurang kenceng Mas Aldin. Nah, Sobat Juara, ini Mas Aldin, Muhammad Aldin, salah satu anak muda yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, yang waktu itu saya lagi adventure juara di Wairebo dan di Pulau Mules. Habis itu saya nginep di rumahnya Mas Aldin, dan ketika ketemu dengan Mas Aldin, kita ajarkan dia tentang konsep-konsep dasar entrepreneur. Akhirnya malah dia mau ikut kita ke Jakarta untuk belajar bagaimana menjadi seorang entrepreneur bersama jaringan usaha amanah ridha Allah. Mas Aldin, silakan perkenalkan diri nih biar sobat juaranya kenal dan bisa nanti mengambil insight dan tahu apa cita-cita Mas Aldin. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldin, asal dari Flores, Manggarai, Desa Nucamolas, lulusan UIN Mataram,
tahun 2020. Mas Aldin lahir di mana? Lahir di Desa Nucamolas, Pak. Di Nucamolas. Iya. Nah, Nucamolas itu di mana sih tepatnya? Kemarin kan kalau nggak salah ada Pulau Flores, terus di sebelahnya kita nyebrang selat gitu ya, kira-kira Iya. naik boat 15 menit. Bisa diceritakan Pulau Moles itu seperti apa, Mas Aldin? Pulau Mules itu seperti terkadang banyak orang yang ke sana, dari pandangan orang-orang adalah bahwa Pulau Mules seperti mempunyai keindahan tersendiri. Akan tetapi di balik itu bahwasanya Pulau Mules adalah sesuatu pulau yang terpencil gitu, Pak. Jadi segala sesuatu apapun yang berkaitan dengan aktivitas di luar dari Desa Nucamolas terkadang jauh gitu, Pak. Ya, ini secara komunikasinya gitu. Sejak kecil listrik udah masuk ke Pulau Moles belum, Mas Aldin? Listrik sejak tahun 2019, Pak. Masya Allah. Jadi teman-teman juara, kalau kita di Jabodetabek setiap hari kita kena listrik, di pulaunya Mas Aldin ini tahun 2019 baru ada listrik. Ya. Lah terus dulu bagaimana dengan penerangan dan kegiatan warganya? Nah, kalau dari dulu, kalau sejarahnya dari dulu bahwasanya Nucamolas ini menggunakan lampu yang terbuat dari black susu itu, Pak. Dikasih minyak tanah. Ya, dikasih minyak tanah dan mempunyai sumbunya, itu baru dibakar. Itu sejak tahun 2000-an gitu, Pak. Sejak tahun 2000-an sampai dengan tahun 2009 atau 10. Jadi setiap tahun alhamdulillah ada peningkatan untuk Desa Nucamolas, yaitu yang pertama kali ada listrik di Desa Nucamolas melalui lampu surya. Keren yang ya. langsung untuk dari matahari gitu, Pak. Ya. Jadi listriknya bukan tenaga diesel tetapi sel surya gitu ya. Menggunakan sel surya. Nah, keluarga Mas Aldin sendiri, Mas Aldin lahir di situ, terus kemudian melanjutkan sekolah sampai kemana, Mas? Saya sejak kelas 5 SD, Pak, sudah berada di Lombok. Waktu itu saya sudah punya nekat sendiri gitu. Sudah ada kemauan sendiri untuk harus melangkah gitu. Kelas 5 SD ya? Kelas 5 SD sudah berada di rantauan gitu. Apa tuh waktu itu yang menjadi motivasi kelas 5 SD keluar dari Pulau Mules terus kemudian ke Lombok? Ya, waktu itu ada dakwah ya, Pak, dalam pertemuan gitu di Desa Nucamolas. Pertemuannya ada sistemnya zur begitu. Nah, ada tuan guru menyampaikan bahwasanya saya mempunyai pondok seperti itu, pesantren. Nah, akhirnya teman-teman yang lain pengen gitu, gimana sih pesantren seperti itu. Dan akhirnya saya tanpa diajak oleh orang tua sekalipun, saya punya kemauan sendiri gitu. Akhirnya saya kasih tahu bapak sama ibu, Bu, saya mau ke Lombok, mau masuk pesantren gitu. Secara tidak langsung ibu kaget gitu. Kok kamu mau pergi, masih kecil? Ya nggak apa-apa, saya bilang juga, lagian pesantren gitu. Akhirnya nggak diantar juga, saya berangkatnya sama paman. Naik apa tuh, kan nyebrang laut kalau nggak salah ya? Nyebrang laut, kita menggunakan perahu. Waktu itu kita menggunakan perahu kapal yang ke Bima. Waktu itu yang muat pisang. Jadi di sana berbagai macam ya, Pak, bukan manusia saja. Bukan hanya mata pencariannya, bukan hanya nelayan gitu. Tapi ada perahu-perahu yang besar itu tujuannya ke Bima untuk membawa pisang. Jadi untuk mengurangi biaya transportasi, kita mebeng begitu, langsung aja ikut
ke Bima. Ya, terus? Sampainya di Bima, akhirnya jalannya sama paman. Ya sesampainya di Lombok, 2 hari di rumah paman, akhirnya saya langsung masuk pesantren sampai dengan 2014. Oke. Jadi bener-bener pengalaman yang luar biasa, masih anak kecil. Ya. Umur berapa tuh, kelas 5 SD itu kan berarti umurnya baru 11 tahun. Dan Mas Aldin ini udah langsung berani dari Moles atau Flores menuju ke Lombok. Setelah itu di pesantren, SD, SMP, Ya. SMA, sampai kuliah ya? Enggak, sampai SMA, Pak. Oh, sampai SMA. Iya, sampai SMA, kelas 3 SMA, kelas 2 SMA saya keluar. Saya juga pengen Mandiri. ya mandiri, lanjut di luar dulu. Ya waktu itu juga sebenarnya orang tua masih mendukung untuk pesantren gitu, Pak. Mm-mm. Tapi saya juga mikir waktu itu, aduh, saya pengen punya pengalaman di luar lah gitu. Oke. Dan akhirnya saya minta izin sama orang tua juga bahwasanya saya harus lanjut sekolah. Iya, iya, iya. Nah, waktu itu saya lanjut sekolah langsung kelas 3, Pak. Oke, terus? Langsung kelas 3, 6 bulan sekolah. Akhirnya alhamdulillah lulus dari kelas 3 SMA. Langsung daftar lagi ke kuliah. Mm-mm. Itu pun secara menyendiri semua, Pak, Iya. tanpa harus melalui perantara. Dan alhamdulillah dengan berkat, dengan nekat kita, ada aja yang membantu kita. Bagaimana kehidupan Mas Aldin selama di Lombok? Kan di pesantren, kalau di pesantren kan mungkin kan ada orang yang merawat, melindungi gitu kan. Nah, kalau waktu di luar, pendapatan sehari-harinya itu bagaimana? Apakah dikirimin orang tua ataukah mencari sendiri? Awal-awalnya selalu dikirim oleh orang tua ya, Pak. Itu pun setiap bulan. Oke. Dalam setiap bulan kadang saya minta 50.000 pun, kadang juga 200.000. Mm-mm. Tapi paling mentok yang dikirim paling setiap bulannya yang dikirim oleh orang tua adalah 200, 300. Mm-mm. Kecuali dikirim lebih adalah mempunyai urusan-urusan yang lain seperti Ya, itu. ya, ya. Cukup ya 200.000 hidup di Lombok tahun 2016, 17, 18 itu. Ya alhamdulillah cukup banget. Itu sekali Ya. makan berapa itu kalau dikasih uang sakunya 200.000? Ya saya dari dulu memang sejak rantau gitu ya, Pak. Sejak dari pesantren sampai dengan SMA dan kuliah itu kadang apa ya, Masak sendiri atau bagaimana? masak sendiri kadang, terus yang sederhana-sederhana aja gitu. Akhirnya uang 200.000 itu sekedar kebutuhan aja. Ya. Kalau hanya makan ya alhamdulillah. Kalau di Lombok nasi 5.000 itu kita alhamdulillah sudah kenyang gitu, Pak. Jadi makannya sehari kadang 2 kali, bahkan 1 kali makan itu udah alhamdulillah gitu. Masya Allah. Nah, terus setelah lulus kuliah kan waktu itu Mas Aldin kan balik lagi ke Mules ya. Itu gimana tuh ceritanya? Nah, setelah kuliah kemarin, padahal kuliah wisudanya tanggal 29 Januari ya, Pak. Mm-mm. Saya pulang ke Pulau Mules tanggal, kalau nggak salah tanggal 20 Februari. Mm-mm. Nah, sesampainya di Pulau Mules, akhirnya saya berpikir di sana, Pak. Mm-mm. Saya harus kemana gitu ya. Mm-mm. Dan dengan niat saya juga sebelum sampainya di Desa Nuca Molas ataupun Pulau Mules, saya benar-benar gunakan waktu ini untuk orang tua terlebih dahulu. Oke. Karena lama berpisah ya. Ya lama berpisah. Dan juga sering gitu berkomunikasi sama teman-teman. Aduh, gimana ya? Ayo, apa kira-kira selanjutnya yang kita mau kemana gitu? Kita saling sharing-sharing sama teman. Saya juga seperti itu, sharing-sharing sama teman ya. Kira-kira kemana ya? Padahal waktu itu sesampainya di Nuca Molas,
baru berapa minggu gitu Pak. Selama 2 minggu saya berpikir, bahkan di rumah nggak tenang gitu. Saya kemana? Tapi niat saya semata-mata untuk orang tua. Saya bilang, aduh orang tua kan bergerak sendiri. Jadi niat saya setelah saya wisuda, ya saya harus semakin semangat gitu. Yang ingin saya perjuangkan tiada lain hanya semata-mata untuk orang tua. Bagaimana caranya saya untuk membangkitkan semangat adik-adik saya, seperti itu. Oh ya, kamu anak nomor 1 ya? Nomor 2. Oh, nomor 2 ya. Anak nomor 2. Jadi saya hanya ingin bagaimana adik-adik saya tetap sekolah, Pak. Ya. Bagus sekali itu. Nah, Sobat Juara, pada saat kita di Pulau Moles sebenarnya tidak ada rencana waktu itu saya di tim Adventure Juara menuju ke Pulau Moles. Tetapi waktu turun dari Wairebo, kita bilang pada Pak Martin waktu itu, Pak saya pengen ke pulau seberang itu bagaimana? Oh ya Pak Apu, Bapak bisa datang ke sana, nanti kita sewa perahu gitu kan. Nah akhirnya saya di arrange untuk datang ke Pulau Moles, dan di Pulau Moles tidak ada penginapan. Saya nginep di rumahnya Mas Aldin, ketemu Mas Aldin, ngobrol panjang lebar, sampai akhirnya terbersit, Mas Aldin kamu kan baru lulus kuliah, ya. Yuk ikut saya aja ke Jakarta, saya akan ajarkan kamu bagaimana menjadi seorang pengusaha. Nah waktu itu ketika kita memberikan penawaran seperti itu, apa yang terbersit di benaknya Mas Aldin? Nah waktu itu juga saya masih 2 minggu, bahkan baru 3 minggu ya Pak di rumah. Kalau tidak salah itu tanggal 9 Maret ya Pak. Betul, sebelum Covid melanda ya. Ya, sebelum Covid melanda. Ya, akhirnya sebelumnya saya ditelepon memang Pak, ditelepon melalui telepon sama Pak Martin ke HP-nya Bapak. Waktu itu saya yang angkat. Ya, saya yang angkat. Tapi karena jaringannya nggak terlalu kuat ya Pak, akhirnya putus lagi gitu. Tapi secara sepintas bahwa Pak Martin mengatakan besok ada tamu gitu, mau ke Pulau Moles ya. Sementara ini kan nomor baru, kita juga khawatir tamu mana ya. Akhirnya Bapak juga waktu itu nggak ada. Akhirnya saya sampaikan ke Bapak, Pak ada yang telepon gitu. Dari siapa ya? Nggak tahu, nomor baru saya bilang. Dia bilang ada tamu besok ke sini. Mungkin Bapak tahu. Saya kan selalu kalau ada tamu saya selalu sampaikan ke Bapak. Mungkin Bapak tahu, karena tamu-tamu kalau datang pasti akan ditelepon gitu. Dikasih tahu. Akhirnya hari itu juga kan Bapak langsung ke Ruteng Pak. Betul. Ya. Langsung ke Ruteng. Besoknya saya ditelepon lagi sama Bapak. Ada tamu itu. Nanti jemput ya jam 3. Oh iya saya jemput, saya bilang gitu. Akhirnya saya juga nggak tahu ya Pak, waktu itu semangat saya gitu. Saya harus jemput gitu. Saya cari perahu gitu ya Pak. Waktu itu maunya menggunakan perahu kakak gitu, tapi karena nggak ada, masih ada kendala mesin, akhirnya saya menggunakan perahu lain. Akhirnya saya ajak, ayo kita jemput tamu, cari rezeki ayo, saya bilang gitu sama teman. Ayo dah, dia bilang langsung waktu itu. Ya begitu ketemu secara tidak langsung bahwa dekat banget gitu ya Pak, ngobrolnya alhamdulillah nyambung, frekuensinya sama ya. Dan akhirnya sampai ditawarkan untuk ke Jakarta ya. Ya, waktu itu ketika saya diajak ke Jakarta, saya juga mikir bahwasanya mungkin ini adalah satu-satunya jalan untuk saya. Dan waktu itu juga malamnya memang waktu Pak Panglima, Pak Apu mengajak saya, belum begitu serius ya. Belum begitu serius ya Pak. Karena saya mikir, aduh baru kenal ya, tiba-tiba langsung ajak. Malam itu juga saya sampein ke ibu gitu. Bu gimana? Saya ini diajak ke Jakarta. Wah masa, kata ibu. Iya saya diajak ke Jakarta, saya bilang gitu. Dan juga saya sampein sama teman saya, ipar gitu Pak. Saya nyampein gimana ya, saya diajak ke Jakarta. Kira-kira solusinya gimana, saya bilang gitu.
ya kalau memang jalannya ya silakan gitu, kata ipar saya. Ya udah, besok aja penentuannya deh, saya bilang. Akhirnya begitu besok sarapan, diajak lagi gitu sama Panglima, sama Pak Apu gitu. Akhirnya ya saya langsung mikir, oh mungkin inilah jalannya. Saya nggak mau mikirkan untuk curiga yang lain-lain gitu. Ya, nggak takut dijual gitu ya di Jakarta ya. Bahwa ternyata kalau ibu sama bapak udah mikir ke sana, Pak. Gitu ya. Ya, karena dari pertanyaan-pertanyaan yang bapak tanyakan itu sudah curiga gitu. Aduh, kok kamu baru kenal udah mau gitu. Ya saya juga sampein sama ibu, sampein sama bapak, mungkin ini jalannya, saya bilang. Saya juga di rumah kan nggak dapat apa-apa gitu. Ya lebih baik saya keluar untuk mencari pekerjaan. Bahkan mudah-mudahan niat saya menjadi orang sukses, yang menjadi orang yang bermanfaat untuk keluarga, Membangun. bapak, ibu, adik-adik saya bisa bantu, dan juga membangun Desa Nunca Molas gitu. Ya, saya waktu itu memang melihatnya gini. Kamu anak muda, terus kemudian baru lulus kuliah, tentunya melihat potensi apa yang ada di Mules itu sangat luar biasa. Ya, Jadi waktu itu saya berpikir kalau ada channel silaturahmi atau channel distribusi yang bisa kamu bangun Pulau Mules dengan dunia luar, saya yakin akan mendapatkan manfaat baik secara ekonomi maupun secara sosial. Nah, itu akhirnya saya tawarkan kepada kamu. Nah, setelah kamu datang ke Jakarta dan kamu menjalani training selama 3 bulan di Jakarta, apa aja yang kamu rasakan, Mas Aldin? Kan sekarang udah hampir 3 bulanan ya. ya, Kita datang ke Jakarta, seminggu setelah itu langsung COVID. Ya, Nggak pernah langsung ketemu. COVID, nggak pernah Ketemu ketemu. baru sekarang ini. Iya, baru kan? sekarang. Kita samperin Mas Aldin ke Tasikmalaya dan ke Garut dan Bandung, karena Mas Aldin kita tugaskan belajar kepada pengelola lokal senior kita, yaitu Kang Wawan. Nah, cerita tentang Kang Wawan bisa dilihat di edisi sebelumnya. Gimana pengalamannya selama training 3 bulan? ya. Waktu itu kan kita datang dari Labuan Bajo tanggal 11 ya, Pak. Ya. Sesampainya di Jakarta, karena saya nggak pernah makan di KFC ya, Pak. Akhirnya diajak sama Kang Wawan, ayo kita makan di KFC di bandara gitu. Ya saya dengan nggak tahu apa-apa gitu, cuci tangan aja masih takut, masih kaku gitu, mana tempatnya gitu ya. Dan akhirnya setelah kita makan di KFC, langsung berangkat ke Bandung, Pak. Naik bis ya kalau salah? Ya, naik bis dari bandara Jakarta ke Bandung, naik bis. Nah, sesampainya di Bandung, saya pisah sama Kang Wawan. Saya ke Balik Indah. ke AGJ Ayam Geprek Juara di Kircon, Pak. Oh, yang di Kiara Condong. Di Kiara Condong. Selama 2 hari di sana, Pak. Ya begitu tanggal 12-nya, saya bilang, saya sempat mikir, saya istirahat nggak ya, saya bilang. Tapi kalau saya istirahat mau kerja apa gitu. Semakin itu badan. Ya udah, bangun subuh, sholat, setelah sholat mandi langsung kerja gitu, ikut teman-teman gitu ya. Gabung aja pokoknya. Ya, gitu ya. waktu itu juga langsung disambut oleh asistennya Kang Wawan gitu, si Mas Romi. Oh, Mas Romi. Ya. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol gitu, ngobrol sambil kerja, sambil diajarin. Ya alhamdulillah dengan terus diberikan masukan oleh teman-teman bahwa gini caranya, gini. Oh ya, ikut. Gini caranya, gini. Selalu ikut gitu apa yang disampaikan oleh teman-teman di pas masih di Kircon gitu, di Kiara Condong. Akhirnya 2 hari di Kiara Condong langsung ke Tasik, Pak. Oh, Tasik. Dijemput Ya. atau berangkat sendiri? Di waktu itu karena ada rapat ya untuk Leadernya Mas Wawan. ya leadernya Mas Kang Wawan. Akhirnya saya ikut gitu, disuruh sama Kang Wawan, ayo ke Tasik gitu. Ya udah, saya ikut ke Tasik. Nah, alhamdulillah udah selama 3 bulan di Tasik. Jadi belum ada apa ya, sesuatu
yang membuat saya lemah gitu Pak. Saya maunya harus tetap semangat gitu ya, meskipun selama 3 bulan ini kan saya tetap berkomunikasi dengan orang tua. Meskipun COVID kemarin saya juga khawatir, jangan dulu komunikasi ya. Saya juga khawatir gitu kan sama kayak ada kesehatan gitu. Saya juga berada di daerah-daerah yang besar gitu. Ya udah. Tapi orang tua di rumah tetap telepon. Bagaimana komentar mereka mendengarkan cerita kamu selama di Tasikmalaya dan Bandung? Mereka surprise atau mereka khawatir atau bagaimana terhadap pendidikan yang kamu jalankan di Juara? Ya, memang waktu itu sempat ada kekhawatiran ya Pak. Bahkan keluarga-keluarga yang lain telepon, kok kamu gini, kamu bisa ikut, padahal kamu baru kenal. Saya bilang, saya udah berada di tempatnya, saya bilang gitu. Jadi nggak usah khawatir, saya bilang. Selagi niat saya, karena segala sesuatu kan berlandasan dengan niat ya Pak. Betul. Ya, saya juga niatnya waktu itu, kalaupun saya terlintas ya gitu Pak, untuk kalaupun saya dipermainkan ya mungkin masih diberi jalan lain oleh Allah nantinya. Yang penting kita sabar, tetap ikuti bagaimana prosesnya seperti itu. Nah, tetap aja komunikasi waktu itu Pak sama orang tua. Selama di AGJ Tasik juga yang geprek Juara di Tasik, ya tetap masuk gitu Pak. Tetap alhamdulillah, tetap meskipun istirahatnya cuma 1 hari, besoknya masuk lagi harus, karena saya benar-benar gitu Pak, saya harus tetap belajar gitu. Ya. Si Mas Aldin ini menjalani roadmap development di Juara ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap kemampuan skill teknis yang dia harus menguasai semua pekerjaan yang ada di restoran ayam geprek Juara. Iya. Ya kan? Itu skill teknis yang dia harus kuasai. Selanjutnya setelah itu dia akan masuk ke dalam sisi manajemen atau leadership. Sisi teknisnya udah oke, kemudian kita akan develop dia ke leadership sampai dia menjadi kepala toko. Itu targetnya. Dan kemudian nanti dia harus sudah bisa membuka toko sendiri di Jabodetabek. Nah, yang terakhir nanti kita akan mulai mengenalkan dasar-dasar manajemen membangun sebuah perusahaan, membangun sebuah keuangan administrasi. Ada 3 hal itu yang nanti beliau akan jalani langsung dalam kawah Condro Mukanya Juara. Nah, sekarang Mas Aldin baru pada sesi pertama nih, karena baru 3 bulan, baru ya kan? 3 bulan ya. Nanti kita akan terus development dan semoga Mas Aldinnya betah. Amin. Karena orang menjalani proses development ini harus dari hatinya sendiri, Ya. nggak bisa dipaksa. Nah, kira-kira sekarang Mas Aldin setelah tahu berada di Juara, apakah semakin mantep atau semakin khawatir, semakin curiga, semakin takut ditipu sama Juara? Gimana Mas? Jadi sobat Juara ya, saya sendiri merasakan kenyamanan tersendiri ya Pak selama berada di Juara gitu ya. Untuk memikirkan bahwasanya saya akan ditipu, nggak pernah ya? Saya nggak pernah di pikiran saya nggak pernah terlintas hal-hal yang seperti itu. Cuman ada, kalau soal gelisah dan lain-lain, saya sempat mikir aja gitu ya Pak, aduh udah 3 bulan gitu ya. Jadi kalau sejujurnya ini kan usaha gitu Pak. Saya terus berproses. Harapannya ke depan apa nih? Kan udah 3 bulan nih, Iya. Mas Aldin. Kita udah ngobrol. Harapan ke depannya Mas Aldin akan melakukan apa? Ya, harapan saya ke depannya menjadi itu ya Pak, menjadi seorang PL, pengelola lokal, yang insya Allah saya sudah punya niat besar ya Pak, untuk membangun sebuah restoran di Ruteng maupun di Labuan Bajo Pak. Oke. Seperti itu. Dan saya juga sering sharing-sharing sama teman-teman, kira-kira udah mantap belum ya, saya bilang gitu.
ya kalaupun ada tindak lanjut yang lain ya bagaimanapun saya sudah siap, meskipun sampai 2 tahun 3 tahun yang nggak jadi masalah bagi saya. Yang penting saya bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua saya maupun untuk orang lain gitu. Yang pada intinya niat saya hanya ingin menjadi orang yang terbaiklah buat orang tua dan orang-orang yang di sekitar kita, seperti itu. Nah, sobat juara sekalian, anak-anak muda yang mereka mau bergabung dengan juara, yang akan kita lakukan adalah menjadikan mereka sebagai seorang pengusaha tanpa modal, mendapatkan permodalan dari juara. Dan tentunya mereka juga tidak hanya mendapatkan permodalan, tapi kita develop dulu kompetensinya. Menjadi pengusaha tidak hanya masalah uang, tidak hanya masalah modal, tetapi juga perlu kompetensi yang tinggi. Nah, sobat juara sekalian, kita akan terus simak perjalanan dari Mas Aldin. Ya. Setelah 3 bulan, dia di teknis, nanti habis itu masuk ke manajemen dan akan masuk ke keuangan. Setelah itu kita akan berikan kesempatan untuk membuka outlet di Jabodetabek dulu. Ya. Setelah di Jabodetabek, baru kemudian nanti akan menuju ke kota yang akan dia pilih. Sobat juara, nantikan bincang juara yang akan datang, dan tentunya akan menjadi insight-insight yang luar biasa buat sobat juara yang ingin bergabung bersama juara. Sampai ketemu lagi dalam bincang juara yang akan datang. Salam juara, 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 juara luar biasa. Selalu semangat, pantang menyerah. Juara ada untuk Anda, tersebar di seluruh dunia. Juara, juara, juara luar biasa.